Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Iskandar, mahasiswa Fakultas Hukum kelas B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi latar belakang masalah, yaitu tentang perceraian. Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau furqa. Talak berarti membuka atau ikatan membatalkan perjanjian. Furqa berarti cerai yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perkara ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat dipahami perceraian adalah putusan ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga di antara keduanya tidak lagi halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 1. Kematian, 2. Perceraian, dan 3. Atas keputusan pengadilan. Perceraian ini timbul atas keinginan salah satu pihak, suami istri, atau timbul atas keinginan kedua belah pihak. Perceraian yang timbul dari pihak istri disebut cerai gugat, di mana istilah yang berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya, dalam hal ini istri sebagai penggugat dalam kasus perceraian tersebut. Sedang jika perceraian yang timbul dari pihak suami disebut cerai talak. Dalam hal ini suami lah yang sebagai pemohon dalam kasus perceraian tersebut. Pihak suami lah yang berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap istri yang akan diceraikan. Beberapa tahun ke belakang dapat kita lihat bahwa angka perceraian semakin meningkat, baik itu cerai gugat maupun cerai talak, yang banyak disebabkan oleh hal-hal yang seharusnya tidak menyebabkan perceraian. Kasus kali ini adalah mengenai cerai talak yang diajukan oleh suami. Selanjutnya, pasal 1117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusan perkawinan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan cara sebagaimana disebut dalam pasal 129, 131, dan 131. Pasal ini telah menjelaskan bahwa apabila suami ingin mentalak istrinya, mesti suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama yang wilayahnya bertempat tinggal istri, kecuali ada hal lain yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Dari pemaparan di atas jelas bahwa suami yang ingin mentalak istrinya harus mendaftarkan permohonan berupa gugatan cerai talak kepada pengadilan agama. Maka dalam paper ini penulis tertarik memaparkan mengenai cerai talak dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat gugatan cerai talak. 2. Metodologi penulisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal legal research. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Metode penelitian ini deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan, dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang telah diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara atau berbagai sumber wawancara. Selanjutnya, pembahasan gugatan cerai talak. Gugatan cerai dalam hukum perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadi gugatan pada umumnya. Pihak tergugat dalam kasus ini cerai talak maka disebut sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Pemohon yang dihadapi oleh pihak perkara diselesaikan oleh perkara pihak melalui persidangan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam permohonan cerai talak ini dapat dibagi dua sidang, yaitu sidang permohonan cerai talak dan sidang khusus pengucapan ikrar talak. Selanjutnya, gugatan cerai talak. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya dapat dibagi dua, itu di dalam permohonan cerai talak ini dapat dibagi dua sidang, ini sidang permohonan cerai talak dan sidang khusus pengucapan ikrar talak. Dalam sidang pertama, sidang permohonan cerai talak, hakim akan membuat penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak suami. Jika hakim mengabulkan permohonan cerai talak dalam penetapannya dan telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya hakim akan menentukan pasangan suami istri yang beragama Islam mengenai proses penceraian.
tunduk pada komplikasi hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Suami permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat permohonan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu, permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, bahkan istri dan bisa mengajukan sesudah ikrar atau diucapkan. Formula surat gugatan dalam hal ini adalah pemohon cerai talak, maka sama dengan formulasi gugatan menurut hukum dan praktek peradilan, yakni pencantuman tanggal gugatan boleh pada bagian depan halaman pertama atau boleh bagian pada akhir di atas tanda tangan penggugat. Jarang sekali bila surat gugatan atau permohonan tidak mencantumkan tanggal karena dipandang dari segi surat gugatan sebagai permintaan resmi kepada pengadilan memanggil dan memeriksa suami istri atau penggugat dan tergugat dalam sidang pengadilan. Selanjutnya, pencantuman alamat ketua pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 1 HR atau pasal 142 ayat 1. Surat gugatan dialamatkan kepada ketua pengadilan karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan diamanatkan kepada ketua pengadilan. Pencantuman lengkap dan terang nama dan para pihak. Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari pihak mengenai penyebutan nama, alamat para tergugat, tempat kediaman para pihak, terutama alamat tergugat harus cermat dan terang untuk tujuan di pengadilan. Selanjutnya, pencantuman alamat ketua pengadilan. Sesuai dengan ketentuan pasal, pencantuman lengkap nama dan alamat para pihak. Sistematika berikut ini adalah pencantuman nama lengkap serta alamat terang dari pihak mengenai penyebutan alamat yang dari pihak mengenai para tergugat atau tempat tinggal kediaman para pihak, terutama alat tergugat harus cermat, terang, dan tujuan tidak semata-mata untuk memudahkan justru ia melakukan pemanggilan, tetapi justru agar tergugat dapat menggunakan haknya untuk membatalkan gugatan dan membela kepentingannya. Selanjutnya, penegasan para pihak dalam perkara. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Kelalaian itu penulisannya dapat dianggap obskur libel sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat